Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali kita bertemu lagi pada kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan. Semoga kita dalam keadaan yang baik-baik saja, diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan yang tidak terkira. Kekuatan, kemampuan Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh bergerak, boleh ada, boleh hidup, dan melakukan tanggung jawab kami. Itu semua karena anugerah Tuhan untuk kami. Kami percaya bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada Tuhan yang dapat kami pakai untuk hidup kami setiap hari. Pada hari ini Tuhan, kami akan kembali membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi dasar bagi kehidupan hari-hari kami. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan menolong kami, memberi hikmat pengertian, sehingga setiap firman yang kami baca dan kami renungkan bersama pada kesempatan ini akan memberkati kehidupan kami di dalam Tuhan Yesus. Sehingga firman yang kami dengar, kami renungkan dan boleh menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur 104, ayat 1 sampai ayat 18. Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Dengan judul kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya. Air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri. Lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara dedaunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita telah membaca Alkitab. Dan tema untuk minggu ini adalah Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Ini adalah mazmur pujian, himne, pujian pengagungan kepada Allah sebagai pencipta atau Sang Khalik. Isi daripada
firman Tuhan yang kita baca kali ini adalah tentang karya ciptaan Allah dalam alam semesta. Dan karya ciptaan Tuhan Allah ini diungkapkan melalui pujian sebagai ciptaan yang sangat sempurna yang Tuhan Allah ciptakan, dan semua saling melengkapi, semua saling memberi manfaat. Jika kita melihat langit, kita menikmati pemandangan, tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada bunga-bunga, ada kupu-kupu yang berterbangan, ada udara, kita menghirup udara, ada angin, maka kita akan kagum bahwa semua ini tercipta tentu sangat indah dan memberi manfaat bagi makhluk hidup. Lebih-lebih lagi kita harus kagum kepada Allah yang menciptakannya. Semua yang kita lihat dalam dunia ini sangat indah, sangat menarik, dan kita bisa menikmatinya. Itu karena ada Allah yang menciptakannya. Kita mengagumi hasil karya Tuhan Allah. Itu akan kiranya membawa kita lebih-lebih lagi mengagumi Sang Pencipta. Kalau hasil ciptaan Tuhan ini sangat indah, sangat menarik, berarti Sang Penciptanya juga adalah hebat, penuh kuasa dan mulia. Itulah Tuhan Allah yang dipuji oleh Sang Pemazmur yang kita boleh baca dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 18. Ini juga adalah merupakan suatu ajakan di ayat 1, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maka ini adalah ajakan supaya jiwaku, jiwa pemazmur, mau memuji Tuhan. Nah, jiwa berarti pikiran, perasaan, dan kehendak. Seluruh jiwa diarahkan untuk memuji Tuhan Allah. Mengapa? Karena dicatat di sini bahwa Tuhan Allah itu sangat besar. Engkau sangat besar. Jadi karena Tuhan sangat besar, Tuhan mulia, Tuhan perkasa, Tuhan hebat, maka Tuhan layak untuk menerima penyembahan dan pujian dari makhluk ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Semua Tuhan atur sedemikian rupa. Semua ada pada tempatnya, semua menjalankan fungsinya sebagaimana tujuan diciptakannya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, banyak dalam firman ini kata-kata yang dimulaikan dengan kata terhadap engkau, engkaulah. Jadi diarahkan pujian itu kepada Tuhan Allah. Engkau ayat 10, engkau yang melepas mata-mata air di dalam lembah-lembah. Jadi Tuhan yang ciptakan mata air, sehingga air itu mengalir. Ini ayat 10, mengalir di antara gunung-gunung. Tuhan memberi minum kepada segala binatang di padang, juga memuaskan kehausan dari keledai-keledai hutan. Jadi, contohnya adalah ketika Tuhan menciptakan mata air, lalu ada air yang mengalir dari mata air ke gunung, kemudian sampai di padang, dan seterusnya, maka hewan-hewan, keledai-keledai dapat meminum air itu dan memuaskan dahaganya. Bahkan juga ada burung-burung yang bersiul dari antara dedaunan. Tuhan menumbuhkan rumput bagi hewan-hewan. Nah, kita telah baca seterusnya. Ada tumbuh-tumbuhan yang diusahakan manusia, dan Tuhan mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan makanan itu dinikmati untuk manusia. Contohnya di sini anggur, minyak, dan makanan-makanan lainnya. Sehingga semua menjadi kenyang, semua dapat menikmati kehidupan melalui alam semesta. Jadi ketika kita membaca tema atau mendengarkan tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan, itu berarti bahwa Allah memberi kebutuhan hidup melalui alam semesta supaya semua kita makhluk hidup akan dapat menikmati kehidupan.
lewat makan, minum kita dari alam. Kekaguman kita kepada Tuhan Sang Pencipta tidaklah hanya berhenti pada sebatas kekaguman, pujian kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bersyukur bahwa kita diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia dengan semua fasilitas hidup yang Tuhan ciptakan di dalam dunia ini, hewan, tumbuhan, supaya kita boleh menikmatinya sebagai makanan, maka itu melahirkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, rasa syukur kita hendaknya akan mengoreksi kita supaya kita menjaga alam ini. Bukankah Tuhan memberi tugas kepada manusia untuk menjaga, mengelola, melestarikan alam yang Dia ciptakan? Ketika kita tidak menjaga alam, ketika kita merusak alam ini dengan sembarangan, dengan menebang hutan, contohnya menebang hutan sembarangan, maka sama saja dengan kita tidak menghormati pencipta kita. Ketika kita memperlakukan alam semesta ini dengan sembarangan, maka itu juga akan berdampak kepada kita. Ketika kita membuang sampah sembarangan, itu akan menyebabkan banjir, maka banjir itu juga akan menjadi suatu bencana bagi kita. Padahal dari awal Tuhan menciptakan semuanya dengan teratur, dengan indah. Kalau ada kerusakan-kerusakan yang terjadi, itu bukan kesalahannya pada Tuhan, tetapi pada kita manusia yang diberikan akal, budi, kemampuan untuk mengelola, mengusahakan, menjaga, melestarikan lingkungan alam semesta ini, lingkungan hidup kita, untuk memberi hidup kepada kita. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Kita tinggal menikmatinya. Maka ketika kita tidak mengelola dengan baik, kita akan kelaparan, kita tidak akan mendapatkan hasil daripada alam yang diciptakan Tuhan. Kita tinggal menikmati alam yang Tuhan sediakan. Ketika kita menghormati Allah sebagai Sang Pencipta, maka kita akan bersungguh-sungguh menjaga alam ciptaan Tuhan ini dengan baik dan benar sesuai dengan firman-Nya. Bukankah Tuhan sudah menciptakan kita sebagai makhluk yang termulia? Kita adalah makhluk yang diberikan daya, sumber daya melalui akal dan pikiran kita. Dan Tuhan memberikan alam semesta ini sebagai sumber daya alam. Kita mengelolanya dengan baik, akan kita nikmati. Tetapi ketika kita tidak mengelola dengan baik, maka kita akan menuai apa yang menjadi suatu bencana di dalam kehidupan kita. Gereja dan masyarakat perlu bekerja bersama-sama. Gereja, masyarakat, pemerintah perlu bekerja bersama-sama untuk menjaga lingkungan tetap ada dalam keteraturan dan keindahan. Sebab ketika kita mengelola alam ini, menjaganya tetap lestari, maka kita sementara mensejahterakan kehidupan kita sebagai manusia, tetapi juga kita sementara menjaga ciptaan Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pengagungan kita kepada Tuhan karena kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan memberi hidup kepada kita. Pengagungan kita kepada Tuhan karena Tuhan menciptakan semuanya dengan baik untuk kepentingan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan bekerja sama dengan kita untuk mengelola alam semesta ini. Menjadi tempat kita tinggal, menjadi tempat kita bekerja, menjadi tempat kita membangun keluarga dan keturunan kita, tetapi juga tempat di mana kita tinggal. Tuhan izinkan untuk kita melayani Dia. Sehingga ketika kita mengagumi Tuhan sebagai Allah Pencipta, maka kita menjaga hasil-hasil daripada ciptaannya. Bukankah alam semesta dan isinya adalah mencerminkan tentang kemahakuasaan
tentang kehebatan, tentang keajaiban dari Tuhan Sang Pencipta, sehingga ketika kita menyembah Dia, kita pun mau melakukan pelestarian lingkungan hidup. Ketika kita memahami firman Tuhan ini, akan mengajar kepada kita supaya kita selalu menata alam ini menjadi tempat tinggal kita yang akan memberi dampak yang baik untuk semua orang. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita untuk terus menghargai ciptaan Tuhan, kita mengelola ciptaan Tuhan, melestarikannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah belajar dari firman Tuhan, bahwa kami untuk melestarikan alam lingkungan hidup di mana kami hidup, tinggal dan berada, bekerja dan melayani, sehingga kami boleh tetap menjaga apa yang Tuhan berikan kepada kami. Karena dari situ kami menikmati makan minum untuk keberlangsungan hidup kami secara jasmani. Arahkan kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah yang hidup, bersyukur karena Tuhan ciptakan kami sebagai manusia, di mana kami boleh membangun kehidupan di dalam dunia ini, menjadi saksi bagi Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.